Jenius sejak kecil, di sekolah dan kuliah selalu mendapat nilai bagus, kerja juga rajin. Tapi, apakah itu cukup untuk membuatmu selamat dari dunia yang kejam ini? Bisa iya, tapi mungkin kebanyakan tidak. Buktinya ada di cerita yang akan saya bawakan hari ini. Namanya He Liwei, seorang programmer jenius dari negeri Cina. Kemampuannya di atas rata-rata. Dan rasanya karirnya juga bisa kian melejit. Ya, kalau dia nggak kerja di kantor yang sekarang. Kalian penasaran? Jadi begini ceritanya. Sejak kecil sudah menjadi kebanggaan keluarga. Tak hanya di bidang akademis, Liwei juga mendapat berbagai penghargaan di bidang programming komputer. Berkat semua prestasinya, Liwei kini bekerja di perusahaan teknologi Homeland Software. Liwei adalah seorang pekerja keras. Bersama dengan Camel, temannya, ia mengembangkan proyek sendiri. Sebuah game yang sekaligus jadi salah satu karya terbaik yang pernah ia dan Camel buat. Di balik Liwei yang rajin, dia juga tipikal karyawan yang taat pada aturan. Ada mobil parkir nggak benar langsung disuruh pindah. Ada orang buang puntung rokok sembarangan juga langsung diingatkan saat itu juga. Sayangnya, Liwei punya bos yang culas, namanya Cao Zigo, dan tak pernah mengapresiasi apapun pekerjaannya. Yang terbaru, Camel dan dirinya tak diajak untuk bertemu klien perusahaan dari Jepang. Padahal Liwei tahu kalau Cao ingin menjual proyek pribadi buatannya bersama Camel. Proyek game Hacky Picky buatan Liwei hampir Cao jadikan bahan dagangan utama tanpa memberitahu kreatornya. Liwei segera membatalkan rencana itu karena ia tahu value gamenya sangat besar dan Cao tak izin apapun darinya. Pada tahun 1999, game seperti Hacky Picky adalah sistem game yang sangat fresh di kalangan gamers. Game dengan genre sosial, game tanpa misi yang berbelit. Tujuannya hanya mencari teman, dan caranya mudah, hanya dengan cara menjatuhkan sapu tangan. Dan siapapun yang mengambilnya, maka mereka akan berteman. Tapi karena Liwei terlalu berlebihan dan terlalu berani dalam menantang bos Cao, ia pun diusir paksa saat itu juga. Namun Liwei tak tinggal diam. Ia masih akan memperjuangkan haknya dan berjanji akan membawa bos Cao ke pengadilan. Kabar yang membuat si isi meja makan tercengang. Ya bagaimana tidak, mereka masih miskin. Hidupnya cuma di rumah susun kumuh. Dan Liwei harus masih tinggal bersama ayahnya yang sudah renta, dan juga keluarga kecil kakaknya yang bernama Gilang. Rasanya tak masuk akal jika Liwei menuntut perusahaan sebesar Homeland Software. Padahal orang yang menuntut token listrik rumahnya aja baru bisa beli kalau pas ada diskonan GoPay. Sertifikat rumah mulai ayahnya keluarkan demi membantu kasus Liwei. Tapi tentu Gilang dan istrinya tak terima. Liwei juga menolak tawaran sang ayah. Namun ayahnya terus memaksa Liwei untuk memakainya. Liwei juga tak bisa apa-apa selain menerima sertifikatnya untuk digadaikan besok. Sialnya saat Liwei di kantor, tatapan sinis dari karyawan yang lain terus menghantuinya. Dan satu-satunya orang yang tidak menatapnya sinis hanyalah Camel. Tapi Camel sendiri juga minta Liwei untuk segera lari, tanpa menyebutkan apa alasannya. Ini adalah penyekapan. Kira-kira begitulah teriak Liwei saat sampai di rumah sakit jiwa. Iya, dia merasa telah dijebak. Dia normal dan dia merasa tidak punya gangguan jiwa sama sekali. Liwei bisa membuktikannya saat komputer rumah sakit error, dan ia bisa langsung memperbaikinya dalam hitungan detik. Liwei baru saja membuat partisi baru di memori komputer, kemudian memformatnya. Mendengar itu, sang dokter lalu bertanya, apakah ia boleh melakukan hal yang sama di otaknya? Gilang lalu datang mengunjungi adiknya. Gilang minta Liwei tidak banyak melawan. Anggap saja ini sedang liburan. Kondisi di luar sedang tak aman, dan hanya rumah sakit jiwa ini yang jadi tempat paling aman yang bisa Liwei tinggali sementara. Liwei tak tahu apa maksud sang kakak. Ia juga tak paham apa yang dokternya tadi bicarakan.
Di tengah kebingungannya, Li Wei hanya bisa diam di sana. Membiasakan diri dengan suasananya, sembari menunggu orang yang bisa menyelamatkannya. Li Wei lalu dikenalkan dengan orang-orang yang akan sekamar dengannya. Pertama ada Dayu, yang suka mengingatkan banyak hal-hal kecil untuk Li Wei. Kedua ada Fang. Kerjaannya hanya usil dengannya dan mencari muka di depan pengawasnya, Pak Hong. Berikutnya ada Zhang, yang selalu bermimpi ada sosok naga dalam dirinya. Lalu ada Yulong, berjalan merangkak layaknya veteran perang adalah kebiasaannya. Dan kemudian ada Sang Ratu. Ia bukan teman sekamarnya, tapi dialah sang primadona yang kerap berkali-kali mencoba menghabisi dirinya sendiri. Tapi katanya, ia selalu diselamatkan oleh 7 penjaganya. Dan orang yang dari tadi menjelaskannya adalah Zuzu, pria yang pikirannya sangat berisik setiap harinya. Chen Liang, Zhizheng. Liang, orang dengan gangguan mental yang sangat melindungi topi miliknya. Liang mulai marah dengan semua gangguan yang Fang berikan. Hingga akhirnya, ia mulai merusak barang dagangan Fang agar ia diam dan tidak lagi mengganggunya. Pak Hong jadi orang yang sangat Liang takuti. Bahkan Pak Hong ingin menghukum Liang karena kelakuannya. Li Wei coba membela, namun sayangnya justru dialah yang masuk ke dalam jebakan. Li Wei harus berakhir babak belur. Ditambah lagi jam tangannya kini diambil Fang yang terus mendengarkan putaran detik demi detik yang ada di jamnya. Saat Li Wei bertanya ini jam berapa, Dayu lalu menjawab jam 7:30. Tapi yang Li Wei sandari, jam itu hanyalah hasil gambar tangan bayi sendiri. Iya, obrolan dan tingkah yang tak masuk akal dari setiap pasien di sana membuat kepala Li Wei lama-lama pusing juga. Li Wei lalu mencoba menghubungi kepolisian dan melaporkan apa yang sedang ia alami. Sialnya pengawas di sana sangatlah ketat dan tidak memungkinkan Li Wei melaporkan semuanya dengan lengkap. Mau tak mau Li Wei harus menerima nasibnya, mendengar celoteh Dayu yang setiap hari bilang rumah sakit ini miliknya. Dan di belakang rumah sakit ada hutannya. Pemandangan lain yang bisa Li Wei nikmati setiap hari adalah tingkah unik Chun-Chun, sang ratu yang kemarin Zuzu ceritakan. Chun-Chun punya kebiasaan berbicara dengan pohon, bertanya apakah pohonnya sakit atau tidak, dan berjanji akan membawanya pergi dari rumah sakit ini. Li Wei sempat hilang arah selama di sana. Tiba-tiba Chow datang untuk menjenguk dan memberikan makanan favorit Li Wei. Namun tentu bukan itu tujuan utamanya. Chow datang demi sebuah tanda tangan. Chow berjanji akan mengeluarkan Li Wei dari sana jika ia mau tanda tangan pada sebuah surat. Surat yang jika ditandatangani maka berarti game Hacky Picky selamanya akan menjadi milik Homeland Software. 想做我的主。 Kali ini giliran Kemal datang untuk menjenguk sahabatnya yang bawa sebuah kabar bagus. Project Hacky Picky disukai oleh perusahaan kompetitor. Mereka akan memberi harga terbaiknya, bantu Li Wei keluar dari sana, dan yang terpenting, mereka akan mendukung Li Wei jika ingin menuntut balik perusahaannya. Tapi Li Wei juga sadar kalau ia tidak bisa kemana-mana. Seperti kegiatan pasien sehari-hari, mereka harus minum obat yang sudah rumah sakit tentukan. Tapi Li Wei memilih untuk tidak menelan obatnya. Ia juga segera merencanakan misi untuk kabur dari sana. Sayangnya, Fang terus membuntutinya. Untungnya Li Wei cukup cerdik untuk bisa menenangkan Fang. Chun-Chun mendengar semua perdebatan tadi. Ia lalu bertanya kenapa Li Wei ingin pergi. Li Wei tak menjawab. Ia tahu kalau Chun-Chun tak akan paham apa maksudnya. Chun-Chun mengacuhkan begitu saja jawaban Li Wei. Ia lalu bercerita soal pohon yang ada di dekat tembok sana. Pohon itu dulunya lebat. Sayangnya karena cabangnya menembus keluar, pertumbuhannya ikut tertahan juga. Persis seperti Li Wei. Jika ia memang mau keluar, maka ada harga yang harus Li Wei bayar. Dan Chun-Chun sudah berjanji pada pohonnya kalau ia akan membawanya keluar. Dengan berbekal sobekan kaleng minuman, Chun-Chun minta Li Wei menggores luka ke tangannya. Biarkanlah rumah sakit ribut dan heboh karena teriakannya. Jadi Li Wei bisa kabur dengan aman. Namun Li Wei menolak melukai Chun-Chun. Otaknya masih sehat dan tidak akan mau melakukan hal itu.
Li Wei heran dari mana datangnya suara tadi. Cuncun lalu tersenyum dan bilang, "Kalau kau benar-benar sehat, maka kau tak akan melihat apa yang kulihat." Li Wei mulai gusar saat mendengarnya. Dan ia seakan menolak kalau dirinya sama tak normalnya seperti Cuncun. Li Wei tiba-tiba dibangunkan oleh Fang. Fang sudah bersiap jika harus menemani Li Wei untuk kabur. Fang juga sudah menyiapkan baju untuk Li Wei menyamarkan dirinya. Misi melarikan diri nampak berjalan lancar. Walau penjaga sempat keluar sebentar, tapi ia tak melihat Fang dan Li Wei yang coba melarikan diri. 怕人，我们连基本的共识都没有保证。你他妈有病都想我休息？赶紧！先逃跑！有人先逃跑！ Li Wei harus berakhir diinterogasi oleh para dokter dan penjaga yang ada di sana. Terlebih lagi Fang yang tiba-tiba menghilang, padahal ia tak punya satupun keluarga di sana dan sudah jadi tanggung jawab rumah sakit untuk selalu menjaganya. Li Wei lalu berkelit dan membuat cerita palsu. Semalam Li Wei dengar kalau Fang sedang ayunan di pohon dekat tembok. Fang mengayun dengan sangat kencang hingga terbang ke sisi tembok yang lain. Dokter mempercayai cerita itu dan minta petugas segera memotong pohonnya. Malamnya Li Wei baru sadar kalau kebohongannya beribas pada satu orang, yaitu Cuncun. Cuncun yang sangat menjaga dan mencintai pohonnya. Dan apa yang dokter minta tadi jelas membuat Cuncun marah sejadi-jadinya. Cuncun tak ingin pohonnya pergi sebelum ia menepati janji untuk pohonnya keluar. Cuncun yang kecewa pada Li Wei juga memilih untuk terus menjauh saat Li Wei mencoba mendekat padanya. Keesokan harinya, Li Wei menemani Dayu melihat petugas yang sedang mengelas pagar rumah sakit. Dayu bilang seragam mereka sama dengan yang Li Wei pakai. Li Wei lalu diam sejenak. Dan dia langsung punya sebuah ide untuk keluar dari rumah dengan menyamar menjadi bagian dari mereka. Hanya berbekal tangga dan seragam yang nyaris sama, Li Wei mulai perlahan-lahan keluar tanpa ketahuan oleh siapapun. Li Wei akhirnya kembali pulang, tapi sayangnya itu bukanlah kabar baik bagi keluarganya di rumah. Gilang dan ayahnya sama-sama panik. Mereka diberi kabar perusahaan kalau kondisi Li Wei belum sehat dan masih butuh perawatan. Li Wei makin sadar kalau Gilang ada main di belakang dengan perusahaannya. Gilang mengiyakan, dialah penanggung jawab resmi Li Wei di mata hukum. Jadi jika ada apa-apa, Gilanglah orang yang harus bertanggung jawab. Maka dari itu, Gilang minta Li Wei untuk kembali segera. Tak ada tempat yang lebih aman baginya selain di rumah sakit. Tetangga rusun juga sudah tahu penyakit Li Wei, dan mereka tidak ada yang berani mendekati Li Wei. Li Wei lalu kembali ke kantornya. Orang-orang di kantor nampak ketakutan melihat Li Wei ada di sana. Li Wei datang untuk mencari Camel dan menagih omongannya tentang kompetitor yang tertarik dengan proyeknya. Namun Camel menghilang. Sementara Li Wei harus melihat sendiri proyek mentahan gamenya digunakan lagi oleh karyawan Chow dan didesain ulang sesuai kebutuhan kantor. Saat Li Wei terus berteriak mencari di mana Camel, Chow dan petinggi kantor yang lain lalu membahas soal Heki Piki yang dicemooh di luar sana. Li Wei tak peduli karena ia ingat kata Camel kalau proyeknya sudah disukai oleh perusahaan kompetitor dan Li Wei akan menuntut Chow nanti. Namun Li Wei lupa, orang dengan penyakit mental tak bisa menuntut apa-apa di persidangan. Jika tetap ingin menuntut, maka penanggung jawabnya lah yang akan menjadi pendampingnya. Namun ada satu rekaman CCTV yang harus Li Wei lihat. Rekaman yang akan membuka mata Li Wei, siapa Camel yang sebenarnya, dan apa yang benar-benar Li Wei alami hingga ia dipaksa masuk ke rumah sakit jiwa.
Chow tidak pernah mempekerjakan karyawan bernama Kemal. Atau mungkin lebih tepatnya, Kemal memang tidak pernah ada. Chow hanya bisa tertawa kecil mendengar semuanya. Li Wei seolah ikhlas saat dibawa kembali ke rumah sakit jiwa. Tapi ada satu hal yang ingin ia lakukan. Saat Li Wei kembali, Li Wei dihujani banyak pertanyaan oleh dokternya. Mulai dari apakah Li Wei sering merasa diawasi, apa Li Wei sering mendengar suara-suara aneh setiap harinya, dan kapan Kemal itu mulai muncul di pikirannya. Li Wei mengiyakan semua pertanyaannya. Dan soal Kemal sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, setelah ibu Li Wei pergi meninggalkannya. Li Wei minta diberikan obat dengan dosis tinggi, agar Kemal tidak pernah muncul lagi di pikirannya. Namun bukan begitu maksud dokternya. Kemal sejatinya adalah sisi lain dari Li Wei. Li Wei harus menerimanya, dan lama-lama ia pasti tahu kalau Kemal tak seberbahaya itu. Yang terpenting, Li Wei tak boleh malu menerima penyakitnya. Li Wei harus cerita apa yang dirasakan. Li Wei harus bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Dan tubuh Li Wei harus sehat. Dan setelahnya, penyakitnya akan hilang begitu saja. Awalnya memang berat. Li Wei masih ada rasa dendam pada Chow dan tempat kerjanya atas apa yang mereka perbuat padanya. Namun Li Wei perlahan-lahan mulai menerima kalau mentalnya tidak sama sehatnya seperti orang di luar sana. Li Wei pun mulai mau olahraga, minum obat, dan bersosialisasi dengan pasien yang lain. Terutama dengan Chun Chun. Li Wei bahkan sudah membawakan hadiah untuknya. Dan hadiahnya adalah pohon kecil milik Chun Chun. Chun Chun bilang itu bukanlah pohonnya. Li Wei lalu menjelaskan, pohon kecil ini adalah batang yang jatuh di sisi luar tembok. Atau bisa dibilang, ini adalah anak dari pohonnya Chun Chun. Namun hadiah itu ternyata ditolak. Bukan karena Chun Chun tak suka, tapi di matanya itu adalah pohon Li Wei. Dan jika Chun Chun yang menjaga, maka pohon itu akan mati. Li Wei tak masalah dengan hadiahnya yang ditolak, karena ia punya satu kejutan lain. Dan kejutan itu adalah sebuah hutan yang kata Dayu ada di belakang rumah sakit ini. Tumbuhan yang tumbuh lebat, burung-burung indah bertengger di sana-sini, bahkan monyet-monyet juga bermain dengan bebas. Bahkan kini Li Wei sudah bisa melihat 7 pengawal Chun Chun yang selama ini teman sekamarnya bicarakan. Tempat yang entah kapan berubah seperti ini, tapi yang pasti mereka berdua tahu. Tempat ini tidak akan pernah ada jika mereka tidak mengalami gangguan mental. Chun Chun lalu bilang, mereka berdua sebenarnya bisa menjadi hutan juga. Chun Chun menjadi pohonnya, dan Li Wei menjadi rusanya. Li Wei tersenyum. Dia merasa damai saat ia mulai bisa menerima apa yang ia alami sekarang. Sayangnya kedamaian itu sirna saat Li Wei melihat Kemal kembali datang ke sana. Kemal kembali mengingatkan masalah Li Wei dengan kantornya. Li Wei harus selalu ingat dengan dendam dan tujuannya untuk memukul balik Chow bersama petinggi lainnya di persidangan. Berbagai omongan Kemal coba Li Wei hindari. Karena ia tahu, ia harus sembuh dan menghindari Kemal demi bisa menuntut Chow. Kemal lalu meremehkan Li Wei. Dia yakin Li Wei tidak akan mampu mengatasi 7 pengawal Chun Chun. Dan sayangnya, Kemal salah. Tiga tahun telah berlalu. Pohon kecil di balik tembok itu mulai tumbuh semakin besar. Persis seperti Li Wei yang semakin bisa menerima dirinya dan semua kekurangannya. Li Wei kini mulai ikut bekerja di dapur rumah sakit. Nama He Li Wei ternyata tidak asing di telinga salah satu orang kepolisian yang datang berkunjung ke sana. Li Wei dulu kerap menghubungi kantor polisi tanpa bicara apapun masalahnya. Polisi itu kemudian bertanya, apa yang sebenarnya ingin Li Wei katakan? Li Wei tak menjawab. Ia bilang dirinya dulu hanyalah orang yang pikirannya sedang tidak stabil saja. Tak hanya di dapur, Li Wei juga ikut bekerja bersama Hong untuk beli bahan-bahan dapur di kota. Ya walaupun bonusnya Li Wei harus melihat kemesraan Hong dengan Jing, pedagang bahan makanan langganan rumah sakit. Li Wei tak peduli soal itu, karena ada satu yang membuatnya tertarik, yaitu warnet. Penjaga warnet beri tawaran Li Wei untuk ikut bermain game grinding.
Dan jika mereka bisa menyelesaikan misinya, maka si penjaga memberi Li Wei uang. 你们打多少，我收多少。 Li Wei mengajak teman sekamarnya untuk bermain game grinding, mengumpulkan banyak uang dari sana, dan mulai membeli barang apapun yang mereka suka. Sementara Li Wei, ia mengisi waktunya dengan ikut menservis komputer yang ada di sana. Dan tanpa sengaja, Li Wei melihat si penjaga sedang bermain game heki-piki. Li Wei lalu menghubungi Gilang dan minta dicarikan pengacara untuk membawa kasus heki-piki ke pengadilan. Tapi Gilang seolah terus menghindar dan takut untuk membicarakannya lebih lanjut. Lalu mematikan teleponnya. Tanpa sengaja, Li Wei tiba-tiba melihat Fang lewat. 来伸腿让你看。 Li Wei memberikan makanan untuk Fang, lalu mengajaknya untuk kembali. Namun Fang menggeleng. Ia terus mencari ayahnya yang entah di mana. Li Wei seketika terdiam. Ia merasa bersalah. Ia yang bawa Fang keluar tanpa tahu ia di luar tak memiliki satupun orang yang siap mengurusnya. Demi mencairkan suasana, keduanya mulai saling melempar canda. Li Wei meminta kembali jam tangan yang dulu pernah Fang ambil. Namun ternyata Fang sudah banyak mengambil jam milik orang lain. Dan yang paling membuat Li Wei tersentuh, Fang tak pernah lupa dengan jam milik Li Wei. Seperti biasa, sepulang dari kota, Li Wei selalu membagi uang hasil dari grindingnya pada teman-temannya. Bulan ini mereka berhasil mendapat 40 juta rupiah lebih. Namun Zuzu tiba-tiba bilang, kalau penghasilan mereka terus begini, ia yakin nanti bisa membantu Li Wei memenangkan kasusnya di persidangan. Li Wei senang mendengarnya, tapi rencananya sekarang hanya untuk hidup seperti orang normal saja. Dan tidak ingin terlalu memikirkan masalah itu dulu. Tapi semua pikiran itu seketika terhenti saat Li Wei tahu heki-piki menjadi game paling populer di Cina. Dan Chow selalu mengakui kalau itu adalah karyanya. Li Wei kembali mencari pengacara untuk menuntut kembali haknya. Dan setelah 8 pengacara yang ia undang, akhirnya ada satu yang bersedia membantunya. Sekalipun ia tahu kalau tak ada catatan orang dengan penyakit mental memenangkan persidangan, tapi ia bersedia untuk membantu Li Wei. Bahkan menurunkan harganya yang tadinya 200.000 yuan menjadi 20.000 yuan saja. Li Wei merayakan semua kabar baik barusan dengan makan besar dan pesta kecil-kecilan bersama teman sekamarnya. Ia senang. Ia akhirnya sampai di titik yang sekarang. Li Wei merasakan sebuah perasaan yang tak pernah ia dapat saat ia masih sehat. Iya. Rasa hangat dari teman-temannya membuat Li Wei merasa diberi satu kehidupan yang baru. Dan itu membuat hatinya terasa sangat penuh. Dan puncaknya adalah uang-uang yang baru saja dikumpulkan adalah ucapan terima kasih dari teman sekamar Li Wei atas semua yang Li Wei berikan pada mereka. Karena Li Wei, ia bisa mendapat lebih banyak uang. Karena Li Wei, mereka jauh lebih merasa hidup. Dan karena Li Wei juga, kedekatan orang-orang di kamar jauh lebih hangat, jauh lebih hidup. Dan terpenting, mereka merasa memiliki keluarga baru di sana. Li Wei lalu menghibur kembali teman sekamarnya dengan membuat popcorn dengan sepeda motor. Mereka nampak senang, dan kebahagiaan seperti ini seolah tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Tapi ia tak lupa juga untuk menghibur Chun-Chun. Ya, Chun-Chun baru saja marah pada Li Wei karena pohonnya kini telah ditebang. Dan ia sekarang tahu alasannya menebangnya karena cerita karangan Li Wei dulu. Tapi hadiah bibit pohon yang waktu itu Li Wei berikan sudah cukup mengobati kemarahannya. Bibit itu telah tumbuh besar. Dan Chun-Chun selalu menganggap pohon itu adalah reinkarnasi dari pohon yang telah ditebang. Di tengah obrolan mereka, perut Chun-Chun tiba-tiba merasa sakit seperti terbakar matahari. Dan Chun-Chun minta obat penawar dari Li Wei. Chun-Chun ingin segera mendinginkannya, dan Li Wei tahu caranya. Dia memantulkan air dalam mangkok pada bulan yang bersinar terang malam itu. Kemudian, membiarkan Chun-Chun meminum air tadi. Terdengar sederhana, atau mungkin terdengar aneh. Tapi setidaknya, keduanya bisa saling paham apa itu cinta dan kasih sayang di tengah kekurangan yang mereka punya.
Kebahagiaan mereka terasa begitu singkat. Semua komputer milik mereka dihancurkan secara paksa oleh Pak Hong. Mereka dianggap pencuri, menyelundupkan, dan semua yang mereka lakukan sudah melewati batas dari aturan rumah sakit. Li Wei coba membela kalau mereka hanya ingin hidup seperti orang normal. Tapi alasan itu tak diterima oleh Hong. Tak tega melihat temannya dihukum oleh Hong, Li Wei memaksa Hong agar menghukumnya saja. 惩罚我！ Tak hanya soal ia dan teman sekamarnya, kini Hong mewaspadai kedekatan Li Wei dan Chun Chun. Iya, mereka memang sedang asik menggambar daun dengan krayon di lengan Chun Chun demi menyamarkan bekas lukanya. Keduanya diminta untuk saling melepas genggaman satu sama lain. Pasien yang jatuh cinta akan menimbulkan sikap obsesif dan itu sangat berbahaya. Belum lagi kini dokternya yang mulai marah setelah tahu kalau Li Wei masih nekat untuk bawa kasus selamanya ke pengadilan. Dokter juga tak senang dengan kedekatan Li Wei dan Chun Chun yang justru menimbulkan perpecahan di rumah sakit. Chun Chun tak terima. Apakah dunia ini akan kiamat jika aku terus berpegangan tangan seperti sekarang? Lalu bagaimana nasib dunia jika kita berpelukan? Dan aku ingin tahu itu. "从今天起，你一个人打扫大操场。" Hukuman yang dokter berikan tak jadi masalah untuk Chun Chun. Dengan senyum yang terus mereka, ia bersenang-senang menyapu halaman debu yang ada di depan rumah sakit. Li Wei minta maaf karena ulahnya Chun Chun harus dihukum seperti ini. Chun Chun tak masalah, justru Chun Chun senang. Ia senang dihukum demi Li Wei. Karena semakin banyak debu yang ia sapu, maka sebanyak itu juga cinta Chun Chun pada Li Wei. Karena cintaku sama seperti debu, tak bisa dihitung. Dan setelah menunggu berbulan-bulan, persidangan kasus Heike Piki akhirnya akan segera dimulai. Dengan ditemani teman sekamarnya, Li Wei akan sekali lagi menuntut haknya. Sayangnya Li Wei tak bisa didampingi pengacara. Sakit mentalnya membuat dirinya hanya bisa ditemani oleh penanggung jawabnya saja. Li Wei mulai menyampaikan semua tuntutannya. Ia merasa telah dijebak, diculik, dan dipaksa untuk pergi dari perusahaannya hanya karena mereka ingin menggunakan kebuatannya. Jika memang bukan itu tujuannya, lalu kenapa perusahaan selalu membayar biaya perawatan Li Wei yang sudah berlangsung bertahun-tahun? Ia juga tahu, dia masih tahu betul coding pertama di game buatannya, dan itu akan menjadi pukulan telak bagi Homeland Software. Semua Li Wei nyatakan dengan tegas di depan hakim. Tapi semua kepercayaan diri itu seketika sirna saat pihak perusahaan menunjukkan fakta dari sisi mereka. Menurut aturan ketenagakerjaan, setiap karyawan yang 1 tahun lebih absen karena sakit, kontraknya bisa diputus secara sepihak. Lalu untuk urusan biaya rumah sakit, itu adalah permintaan dari penanggung jawab dan keluarga Li Wei yang mohon agar perusahaan terus membayarkan biaya rumah sakit Li Wei. Li Wei tercekat mendengarnya. Ia marah pada Gilang. Semua yang terjadi di luar rumah sakit tak pernah dibicarakan padanya. Semua tekanan dari perusahaan juga tak pernah ia ketahui sedikit pun. Terlebih lagi perusahaan merasa punya hak untuk menggunakan proyek Heike Piki karena testing yang Li Wei pakai kala itu adalah di kantor. Dan iya, Li Wei kalah telak. Ia menyerah dan tak bisa menuntut apapun lagi. Li Wei justru dituntut balik oleh pihak perusahaan karena telah salah menuduh dengan dalih pelanggaran hak cipta. Padahal Li Wei hanya marah karena dikirim ke rumah sakit jiwa secara tiba-tiba. Pihak perusahaan bilang kalau semua itu adalah permintaan dari Gilang dan keluarga Li Wei. Bahkan mereka punya bukti valid percakapan Gilang dengan Chow untuk semakin memberatkan Li Wei. Li Wei merasa dijual oleh kakaknya sendiri. Kakaknya rela mendapat uang dari menjual adiknya sendiri. Uang-uang yang tak pernah tahu akan dipakai untuk apa. Di tengah pikiran yang semakin kalut, suara Kemal yang terus memaksa Li Wei untuk terus menuntut balik semakin bakar emosi dalam hati Li Wei.
Hari itu, rumah sakit gaduh dengan Hong yang mulai membakar banyak barang pasien yang seharusnya tak ada di sana. Poster, komik, barang-barang lain yang dirasa menghambat perkembangan kesehatan mereka mulai dibakar satu demi satu oleh Hong. Namun semua kemarahan Hong seketika terhenti saat warga mulai memaksa masuk ke dalam rumah sakit. Iya, Hong baru saja dihajar habis-habisan oleh warga kota. Hong dianggap telah memaksa Ying untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, dan boga mentah dari seluruh warga tentu menjadi ganjaran yang sepadan untuknya. Tapi anehnya, Ying justru diam saja saat ada di depan Hong. Iya, Ying tahu kalau kegaduhan yang terjadi hanyalah kebohongan. Ying adalah orang yang sebenarnya mengajak, tapi Hong menolak. Penolakan itu membuat Ying sakit hati dan membuatnya melangkah sejauh ini. Terlebih lagi seluruh warga juga tahu Hong tak pernah pantas menjadi pengawas rumah sakit karena dulunya dia juga seorang pasien. Warga yang mulai marah berniat untuk bakar sisi rumah sakit, tapi Yulong datang membela semuanya. Di waktu yang bersamaan, Li Wei mulai menyerah dan berniat mengakhiri semua deritanya. Tapi suara lembut Chun Chun seolah meredakan semuanya. Mereka berdua berkeliling kota, bersenang-senang. Kayaan sepedanya beriringan dengan beratnya beban dalam hati Li Wei menghadapi hidupnya. Walau begitu, Li Wei tahu kalau ada satu tempat yang bisa ia datangi untuk menyenangkan hati Chun Chun. Sebuah kamar dengan tembok jebol di sampingnya. Tembok yang mengarah pada keindahan kota. Tembok itu berhasil menenangkan kedua insan yang sebenarnya tak tahu hidup akan bawa mereka ke arah mana. Namun mereka menyadari satu hal. Tempat mereka menenangkan diri bukan lagi di balik tembok rumah sakit. Mereka akan mencari cara untuk pergi, melepaskan dirinya dan hidup selayaknya orang normal. Iya, pada akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Dan mereka berniat pergi ke kota kecil. Lalu menetap di sana, berdua, dan melupakan hidup yang sebelumnya. Tiba-tiba Kemal muncul kembali di hadapan Li Wei. Dia mempertanyakan kembali apa artinya hidup dengan cinta, tapi harus meninggalkan keluarga sekamarnya hidup dalam keadaan tersiksa. Kemal juga memaksa Li Wei untuk sekali lagi menuntut haknya soal game buatannya. Li Wei awalnya juga ragu. Tapi omongan Kemal hari itu ada sebenarnya juga. Chun Chun sempat menghalangi niatan Li Wei karena ia selama ini ternyata tahu kalau Kemal selalu mempengaruhi keputusan Li Wei. 这是你的决定还是他的？我的。 Orang pertama yang Li Wei datangi setelah kembali adalah Hong. Iya, Hong kini dimasukkan ke dalam sel khusus atas kegaduhan malam itu. Hong dulunya memang pasien pertama di rumah sakit jiwa ini. Dokter sendiri yang menjemputnya di jalanan. Tapi Hong tak pernah merasa ada yang salah dengannya. Hong terus mencoba untuk buktikan kalau dirinya baik-baik saja. Tapi pada akhirnya, memang benar. Dan setelah Hong berdamai, barulah Hong bisa menikmati hidup seperti orang normal. Walau sebenarnya, mentalnya tak sama dengan orang pada umumnya. Li Wei melakukan cara yang sama. Ia telah berdamai dan ikhlas menerima apa yang Tuhan beri padanya. Ia menjalani kegiatan selayaknya pasien lainnya. Li Wei lakukan itu selama bertahun-tahun. Dan 12 tahun setelah Li Wei masuk rumah sakit jiwa, baru hari ini temboknya jebol karena terkena batang pohon yang bertahun-tahun lalu baru saja tumbuh. Pohon yang selalu mengingatkan Li Wei pada Chun Chun. Pohon yang seolah meminta pada Li Wei untuk keluar dari zona nyamannya. Dan apapun yang Li Wei inginkan harus segera dilakukan. Karena ada Chun Chun yang menunggunya untuk menyusulnya. Semua firasatnya semakin diperkuat
dengan 487 surat Chunchun yang baru saja sampai ke rumah sakit. Surat yang ia tulis 1 hari 1 surat untuk mengabarkan kerinduan Chunchun yang kini jauh dari Li Wei. Namun dengan adanya surat itu, niatan Li Wei untuk sekali lagi menuntut perusahaan lamanya kini kembali. Kemal kali ini minta untuk ikut ke persidangan. Namun Li Wei kali ini ingin datang sendiri. Kemal sebenarnya tak apa jika Li Wei tidak memperbolehkannya. Tapi ia hanya minta Li Wei mengakui kalau Kemal adalah bagian dari dirinya. 说和立为就是骆驼。 Li Wei akhirnya berangkat sendiri. Dia kembali dilempari pertanyaan sama seperti dulu. Mulai dari apakah Li Wei sering merasa diawasi, apa Li Wei sering mendengar suara-suara aneh setiap harinya, dan kapan Kemal itu muncul di pikirannya. Dan Li Wei lalu bilang, ia sudah lama tidak mendengar suara-suara aneh itu. Dan soal Kemal, iya, Kemal bukan penyakitnya. Tapi Kemal adalah bagian dari dirinya yang muncul setelah ibunya meninggalkannya. Nama Kemal yang berarti unta juga datang karena Li Wei tidak minum 3 hari setelah ibunya pergi. Jawaban Li Wei barusan membuat pengadilan memutuskan kalau Li Wei telah sembuh. Dan ia diperbolehkan jika ingin didampingi pengacara saat di pengadilan nanti. Persidangan pun dimulai. Kali ini Bos Chow tak punya perlawanan lagi setelah Li Wei menceritakan satu kisah kenapa gamenya dibuat. Game dengan genre sosial game sengaja dibuat dari rasa kesepian masa kecil Li Wei yang ditinggal ibunya. Dalam Heki Piki, pemain bisa mendapatkan teman jika menjatuhkan sapu tangannya ke tanah. Dan itu persis seperti saat ibunya pergi. Sapu tangan ibunya jatuh. Kenangan itulah yang melandasi Li Wei dan bersama dengan Kemal membuat gamenya. Iya, cerita sepi di masa lalu Li Wei lah yang membuat game ini ada. Sekaligus membuat Bos Chow terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta. Dan Chow kini harus dijatuhi hukuman 4,7 juta yuan pada Li Wei. Jumlah yang setara 110 miliar rupiah. 12 tahun Li Wei menyimpan semua masalah dan mencari jalan keluarnya. Dan akhirnya, semua dendam itu terbayar lunas. Ini bukan tentang uangnya, tapi tentang Li Wei yang ingin perjuangannya diakui bersamaan dengan cerita pilu di baliknya. Karena pada akhirnya, Li Wei hanya membawa 1 miliar saja. Dan sisanya ia sumbangkan pada rumah sakit jiwa tempatnya selama ini dirawat. Teman-teman sekamarnya senang, akhirnya Li Wei mendapat keadilan. Namun mereka juga sedih karena Li Wei pergi. Karena takkan ada lagi yang membantunya mencarikan tambahan uang. Tak ada juga yang membuatkannya popcorn seperti dulu. Harapan mereka tak muluk-muluk pada Li Wei. Jika Li Wei sedang senggang, mereka hanya minta dijenguk. Itu saja. Dan Li Wei akhirnya meninggalkan rumah sakit tempatnya tinggal selama 14 tahun. Dan kali ini, tugasnya pada dirinya yang lain telah selesai. Dan yang perlu Li Wei lakukan sekarang hanyalah menebus satu kesalahannya di kereta kala itu. Kembali lagi ke pelukan Chunchun. Penyakit yang ada lukanya memang kadang terlihat lebih menakutkan. Tapi penyakit yang kita tidak tahu bagaimana bentuk dan wujudnya jauh lebih sulit disembuhkan. Saya tahu beberapa orang dari teman saya punya luka-luka seperti itu, luka yang tidak bisa dilihat, tidak ada wujudnya, tapi mereka rasakan dan mereka nggak tahu cara nyembuhinya. Beberapa ada yang berhasil lewat dari hal itu, beberapa ada yang menyerah, beberapa juga ada yang masih merasa kalau itu bukan hal yang salah, itu bukan sakit, itu cuma bagian dari diri mereka. Saya nggak tahu mana yang lebih baik dari pilihan mereka, dari teman-teman saya yang memilih luka itu untuk mereka bawa terus, disembuhkan, dibiarkan, atau didamaikan. Saya nggak tahu mana yang benar, itu bukan bidang saya, cuma yang saya tahu setelah mereka menemukan jawabannya,
hidup mereka menjadi lebih baik. Apapun pilihannya mereka untuk luka yang mereka bawa itu. Mungkin omongannya agak-agak bias karena saya nggak punya apa ya, dia bukan bidangnya lah untuk membahas soal penyakit mental dan yang lain-lainnya. Tapi yang jelas gini, berdamai adalah solusi dari setiap masalah yang ada. Karena layaknya kehidupan pada umumnya, mencari salah di orang lain tidak akan pernah ada habisnya. Jika kita tidak pernah berkaca dan menyadari selama ini apa yang salah dari diri kita. Saya Gogun dan segenap tim Pusara Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, mensubscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang berat banget, yang tenang. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan paling dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.